Hai guys, selamat datang di Loka Historia. Loka Historia adalah channel YouTube yang berisi tentang sejarah dan budaya dunia. Berikut juga fakta menarik, fenomena, sains, teknologi, serta ketokohan. Selamat menikmati. John Winston Lennon atau dikenal sebagai John Lennon adalah penyanyi, pencipta lagu, penulis, dan juga aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia. Ia juga pemimpin dari grup band The Beatles. Bersama Paul McCartney, Lennon membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Lennon lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris. Sepanjang karirnya, Lennon mengukir sebagai musisi yang penuh daya tarik hingga membuatnya jadi legenda. John Lennon lahir ketika Perang Dunia Kedua tengah berkecamuk, ketika Jerman mulai menginvasi Inggris. Mungkin pengaruh masa ini juga yang menjadikannya sebagai musisi aktivis dalam keterlibatannya menentang segala macam perang dan menyerukan perdamaian di muka bumi pada beberapa dekade setelah kelahirannya. Ia hidup dalam keluarga dan lingkungan yang tidak baik-baik saja. Lennon kecil hidup bersama bibinya, Mimi Smith. Ia tidak tinggal dalam keluarga yang hangat bersama ayah dan ibu. Ketika berumur 6 tahun, John Lennon harus menerima pengalaman pahit karena sebuah perceraian orang tua. Ia dihadapkan pada dua pilihan besar, antara tinggal bersama ibunya Julia Stanley atau ayahnya Alfred Lennon. Namun pada akhirnya ia memilih hidup bersama ibunya yang bohemian dan jago main alat musik banjo. Ketika berumur 17 tahun, ibunya meninggal dunia. Ia tertabrak mobil yang dikendarai oleh seorang polisi yang sedang mabuk. Disinilah titik balik di mana Lennon membenci pemerintah dan polisi. Cukup ironis, di mana polisi yang menabrak ibunya itu terbebas dari jeratan hukum. Nama John Lennon tidak pernah lepas dari Fab Four, legenda musik rock and roll dunia bernama The Beatles. Ia membentuk The Beatles pada tahun 1958 bersama dengan Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr, yang kemudian bubar di tahun 1970. Kemunculan John Lennon di panggung musik dunia dan aktivisme selalu menjadi menu utama dalam setiap perbincangan. Panggung musik menjadi medium yang paling tepat baginya untuk menyuarakan apapun yang dirasa perlu untuk banyak orang ketahui. Lagu-lagu Lennon pasca The Beatles bubar syarat akan hal-hal politis. Dia memanfaatkan popularitasnya untuk menyerukan perdamaian ke setiap penjuru dunia dan mengutuk banyak hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an, John Lennon kian aktif mendukung gerakan progresif New Left. Secara teoritis dan praktis, gerakan ini kian masif dan populer di kalangan anak muda generasi 1960-an. Gerakan ini pun merambah pada tema-tema kebudayaan seperti the youth culture, counter culture, ataupun counter institution, yang kemudian salah satunya melahirkan generasi bunga atau flowers generation dengan segala macam idealisme dan gerakannya. Sikap kritis John Lennon selalu diperlihatkan. Misal pada tahun 1965, ia mengembalikan medali penghargaan MBE, Member of British Empire, yang pernah diberikan Ratu Elizabeth pada tanggal 26 Oktober 1965 di Istana Buckingham, London. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena Inggris ikut serta mendukung penyerangan Amerika kepada Vietnam. Hubungannya dengan Yoko Ono semakin mempertegas garis politik dan keberpihakan Lennon. Mereka kerap melibatkan diri turun ke jalan, melancarkan berbagai protes bersama para aktivis dan mahasiswa saat itu, khususnya di Amerika. Bakatnya sebagai jenius pemusik patut diakui dunia. Kalau dia aktivis yang mendukung gerakan-gerakan anti-mainstream dan seorang pecinta kedamaian dengan slogan-slogan inspiratif yang dia cetuskan, John Lennon adalah seorang idealis yang menginginkan perubahan dengan dunia yang penuh konspirasi dan kemunikan ini. Sosok Lennon berkelindan dari pengangguran hingga pemimpin partai buruh di Inggris. Dia juga digambarkan sebagai nelayan tua yang bijak hingga dewa musik psikedelik yang sebenarnya.
John Lennon pernah mengklaim bahwa dirinya melihat UFO terbang melintasi apartemennya pada tahun 1974. Lennon dengan pasangannya, May Peng, saat itu sedang berdiri di balkon apartemennya dan kemudian mengaku telah melihat UFO melintas di atas mereka. Kabar John Lennon adalah seorang gay muncul dari Bob Wooler, DJ The Beatles. Pada tahun 1963, ketika Wooler menantang Lennon untuk menyatakan dirinya adalah seorang gay, Lennon yang saat itu mabuk berat menyerang Wooler hingga luka parah dan nyaris tewas. Di balik cerita heroiknya sebagai pecinta damai, John Lennon ternyata orang yang abusive. Dia sering memukul istrinya yang pertama, Cynthia. Begitu juga istri keduanya, Yoko Ono. John punya anak bernama James dari istri pertamanya, dan dipastikan John bukanlah figur yang hebat bagi James. John nyatanya sering mengolok-olok anaknya dan memberi komentar yang tidak baik. Waktu James masih kecil dan dia lagi ketawa, John malah pernah teriak bilang, "I hate the way you fucking loud." Dan pada akhirnya James pernah bilang kalau Paul McCartney lebih sebagai ayahnya ketimbang Lennon. Dalam sebuah wawancara dengan Playboy yang diterbitkan 2 hari sebelum John Lennon meninggal, Lennon mengakui, "Saya dulu kejam pada pasangan saya dan secara fisik kepada perempuan manapun. Saya adalah orang yang gemar memukul. Jika saya tidak bisa mengekspresikan perasaan, saya akan memukul," kata Lennon. Salah satu kontroversi Lennon paling terkenal adalah ketika sebuah pernyataan kontroversialnya dilontarkan di sebuah surat kabar pada 1966, di masa ketika The Beatles masih menginvasi industri musik dunia. John Lennon berkata, "Agama Kristen akan hilang. Agama itu akan hilang dan tenggelam. Saya tidak perlu berargumen tentang itu. Saya benar dan akan membuktikannya. Kami lebih populer daripada Yesus sekarang. Saya tidak tahu siapa yang akan hilang duluan, rock and roll atau Kristen." Begitulah perkataan John Lennon yang begitu kontroversi. Komentar tersebut awalnya tidak menuai kontroversi ketika aslinya dipublikasikan di Britania Raya. Tetapi, reaksi kemarahan terjadi dalam komunitas Kristen ketika perkataan tersebut dipublikasikan ulang di Amerika Serikat pada 5 bulan kemudian. Tepat pada 8 Desember 1980, musisi kenamaan John Lennon tewas akibat tembakan yang dilakukan oleh Mark David Chapman. Penembakan terjadi saat penyanyi yang juga aktivis perdamaian itu memasuki gedung apartemen mewahnya di Manhattan, New York. Yang menimbulkan keprihatinan adalah sosok Chapman yang menembakkan peluru pada tubuh Lennon ternyata tidak lain adalah penggemar beratnya sendiri. Dikutip dari biografi, dalam sebuah wawancara bersama majalah musik Rolling Stone, 3 hari sebelum kematiannya atau pada 5 Desember 1980, Lennon membagikan seuntai pesan bijak. "Beri perdamaian pada sebuah kesempatan. Jangan tembak orang atas nama perdamaian. Sebuah yang kita butuhkan adalah kasih sayang. Saya percaya itu." Di hari kematian itu tiba, Lennon masih menjalani hari-harinya sebagai seorang bintang. Normal saja, pukul 11, ia menjalani sesi pemotretan untuk sampul majalah Rolling Stone bersama istrinya. 1 jam kemudian, Paul Gores yang merupakan teman dari Lennon mengobrol basa-basi dengan seorang asing yang menunggu di luar lokasi pemotretan. Orang asing itu ternyata adalah David Chapman. Chapman mengaku datang dari Hawaii dan sedang menunggu keluarnya John Lennon dari gedung dengan harapan bintang pujanya akan menandatangani fisik album Double Fantasy yang ia bawa. Saat itu Chapman mendekati Lennon dan menjulurkan album yang ia bawa. Gores bertanya padanya, apakah ia ingin Lennon menandatanganinya? Chapman pun mengangguk. Namun kemudian mobil tumpangan telah tiba. Lennon pun pergi menuju record plant dan melakukan rekaman untuk sebuah lagu pada pukul 5 sore. Hingga pada malam hari, pukul setengah 11 malam, Lennon dan istrinya meninggalkan studio untuk pulang ke apartemen. Saat keluar dari mobil, Chapman masih ada di sana. Lennon pun melihatnya. Hanya dalam hitungan detik, Chapman mengeluarkan pistol dan menembakkan ke arah tubuh sang idola hingga sebanyak 5 kali. Meski diterjang peluru, Lennon masih bisa berjalan hingga ambruk di ruang depan apartemennya. Sang istri, Yoko Ono, berteriak ketakutan memasuki gedung dan menyebut, "Jangan ditembak!" Setelah mendapat pertolongan di rumah sakit, nyawa Lennon tetap tak dapat terselamatkan. Ironisnya, beberapa jam sebelum terbunuh, Lennon sempat berfoto bersama pembunuhnya sembari menandatangani album Double Fantasy-nya. Si peminta tanda tangan tak lain adalah David Chapman yang membunuhnya juga.
Jenazah Lennon akhirnya itu dikremasi. Hingga kini Yoko pun tak pernah mengungkapkan di kemana akan abu jenazah John Lennon.